Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Afiati Handayu Diah Fitriani, SPD MPD, dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Saya Ahmad Rahman dengan NIM 090, kemudian Alvin Mahda Fikya dengan NIM 091, dan Heni Lutfiah dan NIM 096 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis dan tata tulis karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan dengan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian yang telah disusun secara rinci serta sistematis berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Tulis karya ilmiah berdasarkan masing-masing kebutuhan. Karya tulis ilmiah digolongkan menjadi 7 jenis. Yang membedakan adalah letak dari isi dan sistematika penulisan. Ketujuh jenis ini adalah 1. Artikel, 2. Makalah, 3. Skripsi, 4. Work paper, 5. Paper, 6. Tesis, dan yang terakhir yaitu disertasi. Tata tulis karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis ilmiah ini diperlukan karena dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, kemudian dapat memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya, dan mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Dalam tata tulis karya ilmiah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu A. Kaidah tata tulis. Tata tulis karya ilmiah harus mengikuti kaidah tata tulis yang layak, seperti penggunaan bahasa dan istilah yang baku dengan singkat dan jelas. Kemudian, mengikuti kelaziman tata tulis pada disiplin keilmuan yang diikuti. B. Penggunaan bahasa Indonesia baku. Yang pertama, bahasa Indonesia yang digunakan menaati kaidah tata bahasa resmi. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan tingkat keresmian yang tinggi. Dan kalimatnya harus utuh dan lengkap. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kata ganti orang. Dalam menulis karya ilmiah, tidak perlu menggunakan kata ganti orang, terutama kata ganti orang pertama. Misal, saya, kami, penulis, atau penyusun. Kata ganti orang pertama tidak perlu digunakan kecuali dalam kalimat kutipan dan pada halaman kata pengantar. Kemudian yang ketiga, suatu kata dapat dipisahkan menurut ketentuan tata bahasa. Misalnya, kata terakhir pada dasar halaman tidak boleh dipotong. Pemisahan kata asing harus mengikuti cara yang ditunjukkan dalam kamus bahasa asing tersebut. Yang keempat, gunakanlah buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. C. Teknik pengetikan. Yang pertama, jarak antar baris 2 spasi.
Di sini maksudnya dalam menulis karya ilmiah, jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya pada isi bab adalah 2 spasi. Jarak pengetikan 2 spasi ini berlaku pula untuk jarak penulisan pada daftar isi. Yang kedua, batas tepi. Untuk batas tepi kiri 4 cm, tepi atas 4 cm, tepi kanan 3 cm, dan tepi bawah 3 cm. Yang ketiga, pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok. Biasanya pada komputer atau laptop kita tap 1 kali. Yang keempat, penulisan judul atau bab menggunakan huruf kapital semua, tanpa garis bawah dan tanpa titik. Nomor bab menggunakan angka Romawi. Kemudian yang kelima, cara penomoran atau pemeringkatan judul dan subjudul dalam karya ilmiah. Cara penomoran ini ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu judul karya ilmiah atau bab ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital semua dan dicetak tebal. Bab ditulis dengan angka Romawi. Kemudian subjudul peringkat pertama diberi nomor dengan huruf Latin kapital. Subjudul peringkat kedua diberi nomor dengan huruf Latin kecil. Kemudian subjudul peringkat ketiga diberi nomor dengan angka Arab, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua bisa dilihat contohnya di dalam PPT. Dalam suatu skripsi, tesis, disertasi, atau laporan ilmiah yang lain, cara penomoran ini harus digunakan secara konsisten, jadi tidak boleh dicampur adukkan. Kemudian yang keenam, cara menulis kutipan dan sumber kutipan. Beberapa aturan yang perlu diketahui dalam menulis kutipan dan sumber kutipan diantaranya: pertama, singkatan ibid hendaknya tidak digunakan dalam tulisan ilmiah. Yang kedua, kutipan ditulis dengan menggunakan 2 tanda petik jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip langsung dari penulisnya. Namun, jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan 1 tanda petik. D. Langkah-langkah penulisan. Langkah pertama dalam membuat karya ilmiah adalah membuat judul. Kemudian, langkah yang kedua yaitu memberikan isi latar belakang yang bagus. Langkah yang ketiga yaitu membuat rumusan masalah. Ada 3 hal yang paling penting untuk merumuskan masalah tersebut, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. 3 kata tersebut sudah mewakili apa yang mau dicari serta dibongkar. Langkah yang keempat yaitu membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Caranya dengan menerapkan beberapa hal ideal dengan fakta yang pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi maupun menghalanginya. Kemudian langkah yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Adanya kesimpulan yang diberikan untuk membuat pembaca memahami maksud dari apa yang diteliti maupun dibuat dari tulisan, sehingga paham akan tujuan karya yang ditulis tersebut.